Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Aprilia, NIM 2383207019. Di sini saya akan menjelaskan isi dalam proposal saya yang berjudul Pengembangan Website Education berbasis Generate AI dengan model ADDIE untuk menyusun soal mata pelajaran informatika kelas 8 SMP. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang. Berikut adapun latar belakangnya. Yang pertama, kurikulum Merdeka menuntut soal berjenjang kognitif seperti LOS, MOS, HOT secara proporsional. Yang kedua itu ada Generate AI berpotensi membantu menyusun soal secara efisien, namun guru tetap sebagai pengendali kualitas. Dan yang ketiga itu riset terdahulu ada Kurdi 2020, Soleh 2025 bahwa menunjukkan AI dapat menghemat waktu guru, tetapi tetap perlu validasi. Yang keempat, ada model ADDIE dipilih itu karena terbukti efektif untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis website. Dan adapun solusinya yaitu education berbasis generate AI, terus modelnya itu ada ADDIE untuk soal informatika kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada 3 di sini. Yang pertama, bagaimana pengembangan website education berbasis generate AI dengan model ADDIE. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan website berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Dan yang terakhir itu bagaimana kesesuaian soal yang dihasilkan dengan klasifikasi LOS, MOS, dan HOS pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menghasilkan rancangan bangunan website education, yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan website atau aspek media dan materi berdasarkan penilaian para ahli. Terus, yang terakhir itu ada pengetahuan kesesuaian soal yang dihasilkan terhadap LOS, MOS, dan HOTS. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penelitian sendiri. Yang pertama itu ada teoris. Teoris itu menambah referensi pengetahuan pengembangan website berbasis generate AI pada bidang pendidikan teknologi informasi. Lalu adapun praktis bagi guru itu bisa mempermudah menyusun soal. Yang kedua itu praktis bagi siswa, bisa mendapatkan soal yang lebih terstruktur. Dan yang terakhir itu praktis bagi peneliti. Jadi referensi penelitiannya itu selanjutnya masih ada. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Kurdi 2020, tinjauan 92 artikel 2015 sampai 2019, dan itu berkembang, tapi kontrol kesulitan soal dan template itu masih terbatas. Lalu yang kedua itu ada Maiti, Deroy, dan Sarkar. Itu di 2023. Prompting terhadap count of toss itu lebih efektif hasilkan soal analitis. Dan yang ketiga itu ada Soleh 2025. ChatGPT itu juga hemat waktu bagi guru, tapi tetap perlu validasi guru. Yang keempat itu ada Have, itu di 2023 juga menggunakan media ADDIE berbasis website, skornya itu ada 4,6. Itu dinyatakan sangat layak. Terus yang kelima itu ada Fitria di 2021, validasi ADDIE-nya itu ada di 86,6% materinya, dan 81,4% itu di medianya. Lalu 85% itu di desain, itu terkategori sangat layak. Yang terakhir itu ada di GAP atau integrasi generate AI plus ADDE itu untuk soal berjenjang kognitif informatika SMP itu masih jarang diteliti. Selanjutnya ada pun landasan teori. Di sini generate AI itu teknologi berbasis LLM yang memahami konteks dan menghasilkan teks menyerupai manusia. Maksudnya itu kita sebagai manusia itu bisa menggunakan generated AI, namun manusialah itu yang bisa mengendalikannya kayak gitu. Karena di AI itu tidak bisa langsung jadi langsung sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus bagaimana pintar dalam nge-prompt-nya. Yang kedua itu ada model ADDIE. Nah, di model ini ada analisis, ada desain, ada development, ada implementation, ada evaluation di 2009. Lalu yang ketiga itu ada taksonomi belum revisi. Itu seperti yang tadi LOS, MOS, dan HOTS. Dan kurikulum Merdeka Informatika kelas 8 itu menekankan pemahaman teknologi, solusi, sikap kritis digital. Dan yang terakhir itu ada website sebagai media pembelajaran. Jadi dapat diakses melalui daring, interaktif, dan itu menjadi fleksibel bagi guru. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Jadi masalah yang dihadapi guru itu yaitu kesulitan membuat soal yang berkaitan dengan loss, most, dan host secara manual. Dan saya di sini bisa memberikan solusinya sebagai website education berbasis generate AI. Jadi nanti guru bisa menggunakan kualitas akhirnya itu bisa menggunakan generate AI. Yang ketiga itu ada model pengembangan. Model pengembangannya itu menggunakan ADDIE atau yang saya sudah jelaskan tadi ada analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Dan yang terakhir itu ada hasil yang diharapkan. Jadi kalau membuat website itu juga ada hasil yang diharapkan seperti websitenya
valid, layak, dan efektif untuk membantu guru menyusun soal tersebut. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Jadi, website education berbasis generatif AI dengan model ADDE ini layak dan efektif digunakan sebagai alat bantu guru dalam menyusun soal mata pelajaran informatika di kelas 8 SMP. Dengan klarifikasi jenjang kognitif seperti tadi ada LOS, MOS, dan HOS itu sangat sesuai dengan capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka tersendiri. Selanjutnya ada pun jenis dan desain penelitian. Jadi jenisnya itu Research and Development atau R&D. Terus model pengembangannya itu menggunakan ADDE yang di dalamnya itu ada analisis, ada desain, ada development, ada implementation, ada evaluation. Jadi analisis itu membutuhkan guru minimal itu membuat soal host, terus analisisnya itu menggunakan CP dan ATP. Kalau desain itu ya desain di dalam websitenya tersebut apakah terstruktur UI UX-nya atau belum. Terus development itu ya codingan, terus API generate AI yang ada di dalamnya. Lalu kalau implementasi itu uji coba oleh guru. Jadi kita itu memberikan kepada guru bahwasanya itu layak digunakan atau tidak. Yang terakhir itu ada evaluation. Jadi validasi dari ahli materi, media, dan uji coba itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Jadi, populasi itu guru informatika kelas 8 SMP Bangsa Negara Belitung. Lalu sampelnya itu diambil dengan proportion sampling dari 5 guru sebagai uji coba dan satu ahli media, satu ahli materi. Dan terakhir itu ada teknik pengumpulan data itu dari wawancara atau analisis kebutuhan. Terus ada pun angket atau kuesioner. Jadi kita memberikan itu kepada guru bahwasanya di website education IA ini kurang apa, layak atau tidak, materinya gimana, medianya gimana, itu sudah sesuai atau belum. Nanti kalau belum kita bisa revisi kembali dengan cara wawancara kepada gurunya. Selanjutnya itu ada jadwal penelitian. Jadi ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5. Terakhir itu bulan 6. Nanti itu ada kegiatannya di sini ada analisis, desain, development, implementation, evaluasi, dan penyusunan laporan skripsi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan isi dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.